Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan IPA tema 6, materinya tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Oke, anak-anak, ya, coba saat ini kan anak-anak sudah duduk di kelas 6 SD ya. Apakah ada perbedaan pada diri kalian saat ini dengan saat duduk di kelas 3? Ya, seperti halnya dengan makhluk hidup lainnya, manusia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh, sedangkan perkembangan ini merupakan proses pematangan organ-organ tubuh. Ya, anak-anak, coba kalian lihat tahapan pertumbuhan pada perkembangan pada manusia berikut. Yang pertama, itu mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir adalah lanjut usia atau lansia. Kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama adalah pada masa bayi. Ya, bayi ini adalah masa saat manusia baru dilahirkan. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, bayi itu mulai diberikan imunisasi. Kemudian balita. Nah, pada masa balita ini saat manusia berusia di bawah 5 tahun. Ya, balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga sudah mulai bisa berbicara. Kemudian masa anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah saat manusia belum dewasa. Anak-anak sudah mulai bisa mandiri dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Kemudian pada masa remaja. Nah, remaja ini merupakan peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Nah, pada masa ini laki-laki dan perempuan akan mengalami yang namanya pubertas. Nah, kemudian dewasa. Nah, dewasa merupakan masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Selanjutnya lansia. Nah, lansia atau lanjut usia ini merupakan masa di mana manusia mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia memiliki ciri rambut beruban, kulit berkeriput, penglihatan dan pendengaran berkurang. Nah, pada masa pubertas remaja, ya, masa pubertas ini adalah merupakan masa di mana manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas umumnya terjadi pada usia 11 sampai 20 tahun. Nah, pubertas sendiri adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon sendiri adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses tertentu dalam tubuh. Ya, adapun skema ya, jadi setiap manusia ini mengalami yang namanya pubertas. Ya, kemudian adanya perubahan fisik, ya, ditandai dengan perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki ada perubahan primer, ada perubahan sekunder. Perempuan juga sama mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder. Kita akan bahas satu-satu ya. Ya. Nah, pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan sekunder. Nah, apa yang dimaksud dengan perubahan primer? Nah, perubahan primer ini adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, apa itu perubahan sekunder? Perubahan sekunder ini adalah perubahan fisik yang tampak dalam tubuh. Nah, adapun perbedaan dari ciri fisik anak laki-laki dan pada masa pubertas. Nah, kalau pada masa anak-anak itu belum tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi. Kalau pada masa pubertas sudah. Kemudian suara belum membesar. Kalau pada masa pubertas sudah mulai membesar dan menjadi lebih berat. Kemudian sudah mulai tumbuh jakun. Kalau pada masa pubertas, kalau pada masa kanak-kanak belum mulai tumbuh jakun. Kalau pada masa pubertas sudah mulai tumbuh jakun dan membesar. Sedangkan masa-masa kanak-kanak itu belum tumbuh kumis dan jenggot. Tapi pada masa pubertas sudah mulai tumbuh kumis dan jenggot. Kemudian dada belum bidang. Pada masa pubertas dada sudah menjadi lebih bidang. Pada masa kanak-kanak itu belum muncul jerawat dan bau badan. Sedangkan pada masa pubertas sudah mulai tumbuh jerawat dan bau badan.
Kemudian pada anak perempuan pada masa kanak-kanak itu belum tumbuh rambut halus di sekitar ketiak, di sekitar organ reproduksi dan ketiak. Kemudian pada masa pubertas sudah tumbuh sudah tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Kemudian suaranya belum nyaring, kalau masa pubertas sudah lebih nyaring. Pinggul dan payudara belum membesar, pada masa pubertas sudah mulai membesar. Pada masa kanak-kanak kulitnya belum halus, tapi pada masa pubertas sudah lebih halus. Kemudian muncul jerawat ketika masa pubertas, kalau masa kanak-kanak belum muncul jerawat dan bau badan. Nah, anak-anak coba pada anak laki-laki perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan sel sperma di dalam organ reproduksi laki-laki. Nah, perubahannya yang pertama ada yang namanya perubahan primer ya. Ciri perubahan primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Kemudian perubahan sekunder, ciri-cirinya tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi, suara membesar atau menjadi lebih berat, jakun tumbuh dan membesar, tumbuh kumis dan jenggot, dada menjadi lebih bidang, muncul jerawat dan bau badan. Kemudian perubahan sekundernya yaitu pada perempuan itu perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan sekunder pada perempuan saat masuk usia dewasa. Nah, bagaimana perubahan primernya pada perempuan? Nah, cirinya yaitu sudah mengalami menstruasi di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut dengan indung telur atau ovarium. Kemudian perubahan sekundernya, ciri-cirinya tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi, suara menjadi lebih nyaring, pinggul dan payudara membesar, kulit menjadi lebih halus, muncul jerawat dan bau badan. Nah, bagaimana persiapan menghadapi pada masa pubertas? Nah, perubahan pada masa pubertas ini merupakan sesuatu yang wajar atau alami. Jadi setiap orang akan mengalaminya. Perubahan yang mungkin tidak terduga akan kita alami pada masa pubertas. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan emosi. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, kita harus bersikap tenang dan percaya diri. Kemudian bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai, misalkan orang tua. Kemudian selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh Nah, karena apa? Menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dan organ reproduksi itu sangat penting. Ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Yang pertama, mandi dengan air bersih 2 kali sehari, yaitu minimal Kemudian gunakan pakaian yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. Ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Kemudian membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil. Rutin berolahraga. Kemudian mencuci muka secara teratur untuk mencegah timbulnya jerawatnya. Kemudian pada saat menstruasi gunakan pembalut lembut dan dan ganti pembalut secara rutin ini untuk perempuan Oke anak-anak, ini tadi adalah materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat terima kasih. Oke jangan lupa dipelajari materinya, nanti tugasnya akan dikirimkan sama Bu Sri di GCR juga Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.